Pemirsa, Undang-Undang IKN yang baru diketok akan digugat oleh sejumlah tokoh ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah Presidium kami, Din Syamsuddin. Apakah rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Setelah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu, Undang-Undang Ibu Kota Negara akan digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah tokoh. Di antaranya oleh Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Din Syamsuddin. Din beranggapan pemindahan ibu kota tidak ada urgensinya terlebih dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa menyebut uji materi merupakan langkah yang tepat karena merupakan hak konstitusional warga. Saan menyebut pihaknya telah menyiapkan argumen untuk membuktikan bahwa Undang-Undang IKN tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara terkait polemik pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini, pihak istana pun angkat bicara. Tenaga ahli utama KSP Wandi Tuturong menyebut pembuatan Undang-Undang IKN sudah sesuai prosedur dan hampir disetujui semua fraksi kecuali Partai Keadilan Sejahtera. Untuk menggugat Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi, para penggugat masih menunggu undang-undang tersebut diundangkan atau 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Undang-Undang IKN sudah disahkan namun kritikan terus mengalir. Apa dampak dari disahkannya Undang-Undang IKN yang begitu cepat? Bisakah ibu kota terwujud sesuai harapan? Sudah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat sore Pak Agus. Sore, Stefani. Gimana? Baik. Pak Agus, sejumlah pihak berencana menggugat Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi. Apakah Anda melihat ada banyak celah dalam pembahasan hingga pengesahan undang-undang ini sehingga memang rentan untuk digugat? Iya, memang sangat rentan sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan. Dan itu memang hak konstitusi masyarakat. Jadi ya harus dihadapi oleh pemerintah. Nggak ada masalah kan. Apa menurut Anda poin penting yang perlu digugat dalam undang-undang ini? Ya, sekarang intinya sebetulnya bukan isi dari undang-undangnya kalau saya melihat. Tetapi soal keputusan pemerintah memindahkan ibu kota yang tidak direncanakan dengan baik dan terkesan terburu-buru. Karena kan tahun ini sudah direncanakan untuk memindahkan PNS dari misalnya Kementerian Keuangan, Kepolisian, dan sebagainya dalam negeri ke sana. Sementara kan kita semua tahu bahwa sana belum ada bangunan apapun. Terus banyak hal yang menurut saya dan juga beberapa pihak, kita perlu studi yang mendalam lah. Yang paling kritikal menurut saya adalah studi yang harus dilakukan oleh teman-teman dari prodi antropologi. Karena ilmu itu adalah ilmu pemahaman mengenai manusia. Jadi di sana ada penduduk asli dari teman-teman kita suku Dayak, kemudian juga ada orang non-Dayak yang tinggal di sana sudah lama. Nanti dengan pendatang kan pasti ada bentrokan sosial. Apakah itu sudah diantisipasi? Itu dari sisi saya yang paling penting adalah itu. Karena kalau nanti rusuh kan jadi tidak bekerja dan juga merugikan. Belum segala teknis lain, misalnya Menteri PUPR sudah teriak bahwa uangnya belum disetorkan oleh Menteri Keuangan. Sementara sudah dikejar target oleh Presiden bahwa harus selesai di tahun sekian, tahapannya jelas dan seterusnya. Ini tentunya mengundang publik, loh ini berarti nggak serius ya. Artinya kok undang-undangnya cepat benar, hitungan kurang dari 50 hari selesai. Kan jarang sekali undang-undang itu selesai, apalagi untuk pemindahan. Karena tidak semua pindah ibu kota dari negara-negara lain itu kan berhasil. Kita pindah rumah saja kan juga perlu perencanaan yang matang. Apakah ada air yang cukup, bersih atau tidak. Ini tanah sengketa bukan, ini banjir tidak, dan sebagainya. Hal-hal itu yang ingin diketahui oleh publik. Karena ada Undang-Undang 14 2008 yang persoalan yang menggunakan anggaran negara itu harus ada keterbukaan informasinya. Saya rasa itu, dan itu wajar-wajar saja. Ya, selain soal waktu pembahasan hingga pengesahan yang relatif singkat, Pak Agus, salah satu yang menuai kritik juga terkait keterlibatan partisipasi publik. Apakah Anda melihat asas keterbukaan sudah cukup terpenuhi dalam pengesahan undang-undang ini? Belum, kan saya bilang tadi, publik perlu itu karena ada perintah Undang-Undang 14. Nah jadi sampaikan, sekarang kan juga
saya misalnya agak bingung ini siapa sebenarnya bertanggung jawab, apakah Bappenas ataukah Kementerian PUPR. Dua-duanya ada sektor yang mengurusi ini, siapa gitu. Nah ini kan satu perencanaan, satunya sudah implementasi pembangunannya. Nah pertanyaan Pak Basuki yang menanyakan bahwa anggaran belum turun, itu kan terlihat bahwa ini sebenarnya kita punya uang atau tidak sih untuk bangun itu. Apakah uang itu tidak sebaiknya dipikirkan penggunaannya. Soal pindah saya pribadi sih setuju. Asal tadi pelaksanaan studi teknisnya, keterlibatan publik, dan semuanya itu secara komprehensif dilakukan. Ya, Pak Agus tadi ada sempat menyamakan undang-undang ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah jika kita berkaca pada putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja, hal serupa mungkin saja terjadi pada gugatan terhadap Undang-Undang IKN? Nah, bisa saja. Kan itu nanti yang kita serahkan kepada MK untuk meneliti apakah undang-undang ini sesuai dengan atau sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tadi kalau teman dari KSP, teman tadi Anda menyatakan itu, ya kan bukan ya kita serahkan pada hakim karena konstitusinya seperti itu yang kita pahami. Baik, selain kemudian pembahasan undang-undangnya, kalau kemudian kita bicara mengenai target pemindahan ibu kota sendiri dalam waktu 2 tahun, tadi ada sempat bahas bahwa ini memang juga tidak cukup realistis sepertinya. Sebenarnya idealnya berapa waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan 100% pemindahan ibu kota? Mana ada ideal, teman-teman wartawan selalu tanya, kalau tanya kebijakan selalu idealnya berapa lama, nggak ada. Ideal itu nggak ada. Yang penting sekarang semua persiapan dilakukan dengan baik, sesuai dengan skala teknis, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Jadi ideal itu tidak bisa, idealnya 3 tahun nggak bisa. Kalau nanti selesai Pak Jokowi 2024, apakah presiden berikutnya mau menjalankan? Itu juga pertanyaan besar. Makanya kami dengan beberapa teman juga mengirimkan petisi yang menanyakan ini bagaimana kalau nanti ini apakah terus berhenti. Kalau berhenti sudah berapa banyak uang nantinya disebarkan, itu kan harus dipertanggungjawabkan. Jadi semua ini harus dipersiapkan. Kita sudah contohlah banyak hal yang terlalu terburu-buru diputuskan dan dibangun, misalnya kereta cepat. Akhirnya APBN juga. Jangan ini nanti semuanya katanya APBN cuma sedikit, tapi dana publik swasta dari mana? Siapakah swasta itu? Orang lokal atau asing? Apa trade off-nya untuk memberikan pinjaman bangunan ibu kota? Apa harus sebegitu mahal? Semua ini yang harus dikaji dan publik diberi informasi yang benar dan baik sehingga publik bisa membantu untuk betul nih bagus ininya. Kan kita nilai soal polemik itu biasa. Tetapi harus ada guidance-nya apa rencana pemerintah untuk semua ini. Kan kalau saya dengar dari teman-teman yang siap-siap pindah ke sana dari beberapa ASN, itu bilang boleh pulang 1 bulan 1 kali. Itu juga bisa membuat perubahan sosial dari di masing-masing berubah loh. Di tempat di tengah yang antah berantah begitu, yang belum ada fasilitas pendukungnya dengan baik, tentu akan membuat stres orang yang kerja. Nah, apakah harus begitu? Itu yang perlu kita perhitungkan, apalagi sekarang ini penerbangan di Indonesia sangat minim. Apakah nanti kita bisa sewaktu-waktu pergi ke sana atau kembali ke sini, dan itu yang harus dipikirkan. Baik. Bagaimana penanganan Garuda saja kan pemerintah belum juga selesai. Baik, kita akan tunggu bagaimana jalannya gugatan ini nantinya. Terima kasih Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik sudah berbincang bersama kami di INews Sore.